Kadang, cinta nggak pernah peduli soal umur, status, atau aturan. Ia datang tiba-tiba, tanpa permisi, seringkali lewat momen sepele yang awalnya cuma bercanda. Buat sebagian orang, wanita dewasa adalah sosok bijak, anggun, dan penuh pengalaman. Tapi bagi pria muda yang lagi mencari arah hidup, wanita seperti itu bisa jadi teka-teki yang bikin penasaran. Apalagi kalau wanita itu nggak sekadar anggun, tapi juga suka ngegoda dengan senyum nakal dan obrolan genit. Di sisi lain, para wanita dewasa itu juga manusia. Mereka bisa kesepian, bisa haus perhatian, dan diam-diam menikmati ketika ada pria muda yang sering tingkah gara-gara candaan mereka. Dari situlah benih-benih hubungan yang gak biasa, sering tumbuh, pelan-pelan, diam-diam, tapi penuh getaran yang sulit ditolak. Dan begitulah cerita ini dimulai. Dari sebuah rumah kos yang bertawa, ruang tamu ganti yang hangat, kelas privat yang lonceng jadi obrolan genit, atau bahkan halaman rumah tetangga yang jadi saksi bisik-bisik nakal. Apa yang awalnya cuma cinta ringan bisa berubah jadi kedekatan yang berakhir intim. Apa yang awalnya sekadar berhubungan bisa jadi hubungan penuh godaan. Satu hal yang pasti, perbedaan usia justru bikin cerita ini makin manis, kadang lucu, dan seringkali bikin deg-degan. Rumah kos milik Bu Ayu sebenarnya nggak terlalu besar, tapi suasananya selalu ramai. Posisi strategis dekat kampus bikin banyak mahasiswa yang betah di sana. Di balik semua itu, ada satu alasan lain kenapa kos Bu Ayu selalu penuh. Sang pemilik rumah yang cantik, ramah, dan punya selera humor khas janda genit. Suatu sore, datanglah seorang penghuni baru, namanya Raka. Mahasiswa semester awal yang baru pindah dari luar kota. Tingginya lumayan, wajahnya masih polos, dan jelas terlihat agak gugup ketika pertama kali menutup pintu rumah kos. Assalamualaikum. Bu, ini kos-kosannya. Suara Raka terdengar hati-hati. Pintu terbuka, dan muncullah Bu Ayu. Usianya 35 tahun. Penampilannya rapi dengan daster bunga-bunga yang entah kenapa terlihat lebih modis daripada daster pada umumnya. Rambut sebahunya digelung sederhana, tapi senyumnya lebar dan matanya tajam penuh pesona. Waalaikumsalam. Wah, kamu pasti Raka ya? Anak baru itu, kan? Suara Bu Ayu hangat tapi ada nada menggoda samar. Iya, Bu. Saya Raka. Jawabnya gugup sambil menggaruk tengkuk. Bu Ayu tersenyum tipis, lalu menatapnya dari atas sampai bawah. Masih kelihatan kayak anak SMA. Loh, yakin udah kuliah? Raka langsung tersipu. Hehe, beneran, Bu, saya udah mahasiswa kok. Ya sudah, masuk aja. Jangan malu-malu. Sini ibu kenalin dulu rumah kosnya. Raka masuk, dan saat Bu Ayu berjalan di depannya, ia sempat salah tingkah. Daster longgar itu memang sederhana, tapi tiap gerakan Bu Ayu terasa memancing imajinasi. Apalagi Bu Ayu sesekali menoleh sambil melempar senyum iseng. Di sini ruang tamu, tempat anak-anak biasanya nongkrong. Jangan kaget kalau malam suka berisik. Namanya juga anak muda. Kamarmu di sebelah kanan, nomor 3. Cocok ya, dekat dapur. Oh iya, Bu, terima kasih. Bu Ayu menyandarkan tubuh di pintu kamar. Tangannya menyilang di dada sambil menatap Raka. Kamu bawa apa aja? Jangan bilang cuma bawa baju doang. Raka nyengir. Hehe, dia bawa koper sama ransel. Koper sama ransel. Terus satu lagi ya, senyum manismu itu. Bu Ayu menambahkan sambil tertawa kecil. Raka kaget sekaligus salah tingkah. Aduh Bu, bisa aja godain. Loh, emang kenapa? Ibu kan janda, bebas menggoda siapa aja, ya enggak? Jawab Bu Ayu sambil mengedipkan sebelah mata. Suasana yang tadinya formal langsung mencair jadi penuh canda. Raka merasa deg-degan, tapi entah kenapa juga betah dengan sikap Bu Ayu yang manja sekaligus hangat itu. Saat Raka mulai beres-beres di kamarnya, Bu Ayu sempat masuk membawa segelas teh. Nih, teh manis, biar betah di rumah baru. Wah, makasih banyak Bu. Iya, kamu suka yang manis-manis, kan? Bu Ayu menekankan kata manis
Malam pertama di rumah kos, Raka merasa agak susah tidur. Bukan karena kamarnya nggak nyaman, justru sebaliknya. Kamarnya adem dan tenang. Tapi pikirannya masih berputar soal Bu Ayu yang kelewat ramah. Bahkan bisa dibilang genit. Perutnya tiba-tiba lapar. Ia pun berjalan pelan ke dapur untuk mencari sesuatu. Saat lampu dinyalakan, ternyata sudah ada orang di sana. Raka? Suara lembut tapi kaget itu terdengar. Raka terdiam. Itu Bu Ayu, dengan daster yang berbeda, lebih tipis dan warnanya terang. Rambutnya sudah dilepas, jatuh ke bahu. Bu, saya kira nggak ada orang. Saya cuma mau bikin mie instan, jawab Raka sambil tersenyum canggung. Bu Ayu terkekeh. Ya ampun, sama, ibu juga lagi lapar. Coba bayangin, dua orang lapar ketemu di dapur tengah malam. Romantis nggak tuh? Raka nyinyir. Romantis sih, Bu. Tapi agak aneh juga kalau yang bareng ibu kos. Halah, jangan kaku. Anggap aja lagi nongkrong sama. Ya, temen cewek yang lebih tua dikit. Jawab Bu Ayu sambil melihat Raka. Raka langsung menunduk. Pura-pura sibuk mencari kunci. Hehe, siap Bu. Akhirnya mereka masak mie goreng. Bau bumbu mie instan memenuhi dapur. Sementara obrolan pun mengalir. Kamu biasanya makan jam segini juga? Tanya Bu Ayu. Enggak juga, Bu. Cuma karena belum terbiasa obat baru jadi agak susah tidur. Oh gitu. Kalau susah tidur biasanya ada 2 obat manjur. Loh, apa tuh, Bu? 1. Minum susu hangat. 2. Ngobrol sama janda manis biar cepat ngantuk. Raka terbahak. Hampir tumpah air panas yang sedang ia tuang. Haha, aduh Bu, bisa aja. Bu Ayu mendekat sambil menepuk pelan pundaknya. Ibu kan janda. Ra, kalau nggak bisa bikin orang ketawa, terus siapa lagi yang mau deket-deket? Mereka duduk di meja dapur, masing-masing dengan semangkuk mie. Rasanya sederhana, tapi suasana hangat. Sesekali Bu Ayu sengaja menyelipkan mie ke mulut Raka. Nih coba, mie buatan ibu. Enak kan? Raka kaget, tapi akhirnya membuka mulut juga. Iya Bu, enak. Loh, masa gitu? Belum dibandingin sama rasa aslinya. Loh, Bu Ayu tersenyum penuh hati. Raka terdiam, pipinya merah. Ia tahu Bu Ayu cuma bercanda, tapi candaan itu membuat jantungnya berdebar. Sebelum bubar, Bu Ayu menatap Raka serius tapi tetap hangat. Raka, kamu kan masih baru. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan cerita sama ibu ya. Di rumah ini, kamu bukan cuma anak kos, tapi juga keluarga. Raka mengangguk, tapi dalam hati, ia sadar ada sesuatu yang berbeda dari kedekatan ini. Bukan sekadar ibu kos dan anak kos. Ada aura genit yang bikin hubungan mereka terasa lebih dari itu. Dan malam itu, saat kembali ke kamarnya, Raka tahu satu hal, kehidupannya di rumah kos ini akan penuh kejutan, terutama dengan Bu Ayu yang suka bercanda nakal. Matahari baru saja naik ketika suara burung di halaman membangunkan Raka. Ia keluar kamar dengan rambut acak-acakan. Niatnya mau cuci muka, tapi begitu melangkah ke teras, ia mendapati pemandangan yang bikin detaknya berhenti sebentar. Bu Ayu duduk santai di kursi bambu, hanya dengan daster tipis warna pastel, sambil menyeruput kopi. Rambutnya masih agak berantakan, tapi justru terlihat cantik alami. Pagi, anak kos baru. Sapa Bu Ayu sambil melambaikan tangan. Pagi, Bu. Jawab Raka agak malu. Buru-buru melakukan kaosnya. Bu Ayu menoleh penuh senyum. Baru bangun. Rambutmu mirip sapu hijau gitu. Hehe, iya Bu. Belum sempet sisiran. Ya ampun, sini-sini, duduk, biar ibu yang melihat. Sebelum Raka sempat keluar, Bu Ayu sudah berdiri di belakangnya. Jemarinya merapikan rambut Raka. Sentuhannya lembut, ada wangi sabun dan kopi yang bercampur. Ternyata rambutmu halus juga. Ibu kira bakal kamu kayak sikat gigi. Goda Bu Ayu. Raka terkekeh gugup. Aduh Bu, jangan gitu ah, saya jadi malu.
Loh, malu kenapa? Kan ibu cuma ngurusin anak kos. Jawabnya sambil sengaja mendekatkan wajah ke telinga Raka. Dek, Raka bisa merasakan napas hangat Bu Ayu menyapu kulitnya. Tak ingin terlalu tegang, Raka mencoba bercanda balik. Bu Ayu suka godain anak kos ya? Bu Ayu langsung duduk lagi sambil ngerembuk kopi. Hehe, ya begitulah, namanya juga janda. Kalau nggak bisa bikin suasana rame, nanti dikira kesepian. Raka menatapnya sejenak, tapi Bu Ayu kan nggak kelihatan kesepian, malah ceria terus. Bu Ayu terkekeh dulu, ceria di luar, belum tentu di dalam hati. Nah, suasana tiba-tiba jadi sedikit serius. Raka merasa ada sisi lagi dari Bu Ayu yang baru saja muncul. Ia pun memberanikan diri berkata, kalau Bu Ayu butuh teman cerita, saya siap kok. Bu Ayu menoleh. Matanya teduh tapi ada kilatan nakal. Wih, anak kos baru sok dewasa ya. Bisa-bisa ibu malah beneran nyaman curhat ke kamu. Loh, ya nggak apa-apa, Bu. Asal jangan suruh saya bayar kos pakai curhat aja. Jawab Raka sambil tertawa. Bu Ayu langsung ngakak, menepuk paha Raka. Hahaha, aduh, dasar kamu ini, ada-ada aja. Tepukan itu ringan, tapi cukup bikin Raka salah tingkah. Ia bisa merasakan kehangatan dari telapak tangan Bu Ayu yang menempel lebih lama dari seharusnya. Sejenak, keduanya saling diam. Pandangan mata bertemu sebentar, lalu buru-buru dialihkan. Suasana pagi yang semula biasa saja berubah jadi aneh, hangat, tapi bikin jantung deg-degan. Dan di dalam hati Raka, muncul satu pikiran gila. Kalau begini terus, saya bisa-bisa jatuh hati beneran sama ibu kos sendiri. Sore itu, udara lumayan gerah. Anak-anak kos lain sedang keluar. Ada yang kuliah, ada yang nongkrong. Rumah jadi sepi. Raka duduk di ruang tamu, sibuk dengan laptopnya. Tiba-tiba, suara gesekan kursi terdengar dari arah belakang. Bu Ayu muncul dengan kaos longgar dan celana pendek seutuh. Tangannya membawa setumpuk kain bersih. Kak, tolong dong, temenin ibu lipat baju. Bosan kalau sendirian. Raka menunjuk laptop. Oh, iya Bu, sini saya bantuin. Mereka duduk berhadapan di kantor wanita. Tumpukan baju ditaruh di tengah. Raka mulai melipat satu persatu. Sementara Bu Ayu memperhatikannya dengan tatapan gelap. Kamu serius banget nih? Kayak lagi ikut lomba melipat baju tercepat. Goda Bu Ayu. Hehe, iya Bu, takut salah. Kalau salah juga nggak apa-apa, asal jangan salah hati. Ucap Bu Ayu sambil tersenyum nakal. Raka mendongak, menatap Bu Ayu, lalu menunduk lagi dengan wajah memerah. Bu, bisa aja. Iya dong, kan ibu jago bikin anak kos salah tingkah. Mereka melipat baju sambil bercanda. Sesekali tangan mereka bersentuhan saat meraih kain yang sama. Setiap kali itu terjadi, Bu Ayu sengaja menahan sentuhan sedikit lebih lama, membuat Raka makin salah tingkah. Di tengah suasana itu, Bu Ayu pura-pura menghela napas. Aduh, punggung ibu pegel banget. Dari tadi berdiri di dapur. Serius Bu, mau saya ambilin bantal? Gak usah, mending kamu pijitin aja. Kan lumayan, tenaga anak muda. Raka terdiam sebentar. Iya Bu, saya coba ya. Dengan canggung, Raka duduk di belakang Bu Ayu dan mulai memijat pundaknya. Awalnya pelan, tapi Bu Ayu menghela napas panjang, seperti menikmati. Enak juga. Kamu berbakat nih. Jangan-jangan udah sering mijitin cewek ya? Raka terkekeh gugup. Hehe, enggak Bu, baru kali ini. Oh gitu? Wah, ibu beruntung dong yang pertama kali dicoba. Nada suaranya terdengar ambigu. Raka bisa merasakan kulit Bu Ayu yang hangat di bawah jemarinya. Wangi sabun dan parfum samar tercium. Tiba-tiba Bu Ayu menoleh sedikit. Matanya menatap ke arah Raka. Rak, hati-hati ya. Jangan sampai ibu ketagihan pijitan kamu. Raka tersenyum kikuk. Hehe. Ya asal Bu Ayu nggak nagih tiap hari aja. Loh,
Ibu Nagi gimana? Bu Ayu menyeringai. Jelas sedang menggoda. Raka tertawa. Tapi jantungnya berdebar lebih cepat. Situasi sore itu sederhana. Hanya melipat baju dan pijit kecil. Tapi kedekatan mereka sudah jauh dari sekadar hubungan ibu kos dan anak kos. Dan ketika tawa mereka mereda, ada jeda hening yang terasa berbahaya. Seakan keduanya sadar. Garis tipis antara canda dan perasaan mulai kabur. Malam itu rumah kos kembali sepi. Hanya ada suara TV dan ruang tamu yang menyala. Raka baru selesai mandi, masih dengan rambut basah, keluar hendak menjemput handuk. Saat melewati ruang tamu, ia terkejut melihat Bu Ayu sedang duduk santai di sofa. Rambutnya tergerai, dasternya diganti dengan piala tipis, dan di tangannya ada segelas sirup dingin. Raka, baru mandi ya? Wangi banget. Sapa Bu Ayu sambil melirik penuh arti. Hehe, iya Bu, baru aja. Coba sini duduk, jangan buru-buru balik ke kamar. Raka pun duduk di sofa sebelahnya. Bu Ayu menyodorkan gelas sirup. Nih, coba, seger loh. Raka meneguk, lalu mengangguk. Iya, enak Bu. Ya iyalah, semua yang dari ibu pasti enak. Bu Ayu menambahkan sambil tersenyum nakal. Raka tersedak kecil, buru-buru menegaknya. Bu Ayu tertawa terbahak, sampai menekuk Raka. Hahaha, aduh, ekspresi kamu jelas banget. Tawa mereka, lalu suasana jadi tenang. Hanya suara TV dan detak jantung yang terasa makin kencang. Bu Ayu menatap Raka lama. Rak, kamu tahu nggak? Dari kemarin ibu tuh seneng banget kalau ada kamu di rumah ini. Rasanya beda. Raka menoleh. Beda gimana, Bu? Ya, ibu jadi lebih rame, lebih sering ketawa. Padahal biasanya kalau anak-anak kos lain ada, ibu biasa aja. Raka diam sebentar, lalu memberanikan diri. Saya juga ngerasa gitu, Bu. Kayak lebih betah di sini karena Bu Ayu. Pandangan mereka bertemu. Ada senyum, ada kehangatan, tapi juga ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Bu Ayu bergeser mendekat. Jarak mereka tinggal sejengkal. Napasnya terasa hangat. Rak, kamu sadar nggak? Hubungan kita ini udah nggak kayak ibu kos sama anak kos. Raka menelan ludah. Iya, Bu, saya sadar. Terus, kamu keberatan nggak? Raka menggeleng pelan. Enggak, Bu. Lalu tawa kecil pecah dari Bu Ayu. Halah, dasar anak muda. Cepet banget terbawa suasana. Tapi meski ia tertawa, matanya tetap lembut menatap Raka. Dengan berani, Bu Ayu menendangkan kepala di bahu Raka. Enak juga ya, ada yang bisa dipinjemin bahunya. Raka terdiam, jantungnya serasa mau copot, tapi ia tak bergerak. Membiarkan Bu Ayu tetap bersandar. Malam itu mereka duduk lama. Obrolan